Saya rumah tangga sudah lebih dari 15 tahun, Bu, ya. Dulu saya menikahi pacar saya hamil di luar nikah, Bu, ya. Innalillah. Dan saya sangat menyesal dan ingin rumah tangga saya ini maslahat dunia akhirat. Anak di luar nikah sekarang sudah SMA. Saya resah bagaimana caranya nanti kalau saya menikahkan putri saya supaya pihak dari calonnya tidak curiga pas akad nikah, sedangkan saya nggak boleh jadi walinya anak, Bu, ya. Mohon penjelasannya, Bu, ya. Baik, subhanallah. Mudah, jadi yang penting Anda niat untuk menutup, Anda insya Allah tobat, yang lalu biarkan berlalu. Bahkan berjanjilah sampai Anda mati, anak mati, semuanya mati, tidak ada yang tahu kalau itu perzinaan. Tetap dilanjutkan upaya untuk menutup aib tersebut dan untuk muliakan putri tersebut. Ya. Adapun masalah pernikahan mudah, Anda bisa berperan sebagai seorang ayah. Hanya dengan cara tahkim. Sesuai dengan keterangan yang ada di kitab Bughayatul Mustasyidin, ini tidak serta-merta langsung tahkim, tetapi harus dirinci dulu sesuai dengan keadaan yang mana. Karena kan tadi ada 4 keadaan ya. Walaupun saya baru menyebut 3 keadaan, tetapi 3 keadaan tadi insya Allah sudah bisa mewakili keadaan yang mana yang cocok dengan situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sobat sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusan, amin ya rabbal alamin. Ada video yang menarik, yaitu tanya jawab antara Buya Yahya dan salah seorang jamaahnya ya. Pertanyaannya berkaitan dengan hamil di luar nikah, kemudian konsekuensi yang terjadi untuk anak yang nanti lahir tetapi hasil dari hamil di luar nikah ini bagaimana. Nah, sebelum kita ikut berkomentar tentang permasalahan yang ditanyakan oleh salah seorang jamaahnya Buya Yahya seputar hamil di luar nikah, kita saksikan video berikut ini. Saya rumah tangga sudah lebih dari 15 tahun, Bu, ya. Dulu saya menikahi pacar saya hamil di luar nikah, Bu, ya. Dan saya sangat menyesal dan ingin rumah tangga saya ini maslahat dunia akhirat. Anak di luar nikah sekarang sudah SMA. Saya resah bagaimana caranya nanti kalau saya menikahkan putri saya supaya pihak dari calonnya tidak curiga pas akad nikah, sedangkan saya nggak boleh jadi walinya anak, Bu, ya. Mohon penjelasannya, Bu, ya. Baik, subhanallah. Mudah, jadi yang penting Anda niat untuk menutup, Anda insya Allah tobat, yang lalu biarkan berlalu. Bahkan berjanjilah sampai Anda mati, anak mati, semuanya mati, tidak ada yang tahu kalau itu perzinaan. Tetap dilanjutkan upaya untuk menutup aib tersebut dan untuk muliakan putri tersebut. Ya. Adapun masalah pernikahan mudah, Anda bisa berperan sebagai seorang ayah. Hanya dengan cara tahkim. Anak Anda, anak perempuan Anda yang itu bukan anak Anda, dengan calon suaminya untuk menyerahkan kepada Anda dalam pernikahan. Atau Anda serahkan kepada seorang alim ulama. Anda berbisik nanti. Kalau sudah pada waktunya Anda bisa komunikasi dengan kami nanti. Artinya bisa diserahkan kepada seorang alim tanpa dikasih tahu. Bahkan Anda bisa nyerah saja, Kiai, saya anaknya dibimbing bahasanya, nak, tolong serahkan urusan pernikahan kepada Pak Kiai. Kiai akan menikahkan. Ya, sobat sekalian, kalau melihat background dari pertanyaan yang ditanyakan oleh jamaahnya Buya Yahya tadi ya, sepertinya sudah menghukumi kalau memang itu benar-benar bukan anaknya. Dalam artian dia sudah bukan walinya, sudah mempositifkan ya. Sehingga Buya Yahya tadi menyampaikan si anak tadi apabila nanti menikah maka lewat jalur tahkim ya. Jadi jalur tahkim ini adalah si anak tadi mengangkat seorang wali ya, atau menyerahkan pernikahannya kepada orang lain karena memang anak tersebut tidak ada wali karena statusnya adalah anak yang lahir dari jalur atau dari hamil di luar nikah. Begitu ya kurang lebih ya. Lalu mungkin nanti akan kita sedikit komentari ya atas jawaban dari Buya Yahya ini. Terlebih dahulu kita akan mengurai tentang kasus seorang perempuan yang hamil di luar nikah ya. Status anaknya itu nanti bagaimana? Nah, ini akan kita urai terlebih dahulu sesuai dengan keterangan yang ada di kitab-kitab Turos ya. Sehingga nanti kita akan mengetahui apakah jawaban yang diberikan Buya Yahya itu pas atau memang perlu dipaskan gitu ya. Jadi tidak menyalahkan daripada jawaban Buya Yahya, mungkin nanti tepatnya saya lebih memperjelas lagi ya. Mudah-mudahan dengan lebih kita mengetahui jawabannya lebih jelas lagi ya, lebih terperinci lagi, akan lebih bisa memberikan manfaat lagi.
Saya ambilkan dari literasi madhab Syafi'i, ada satu kitab namanya Buqiyatul Mustarsyidin. Satu kitab fikih yang saya rasa cukup dikenal di kalangan pesantren ya. Di situ ada satu redaksi yang bunyinya begini. Nakaha hamilan minaz zina, fawaladat kamilan, kana lahu arba'ata ahwalin. Jadi ketika seorang perempuan ini hamil kemudian menikah ya, dengan siapapun dia menikah, baik dengan laki-laki yang katanya menghamili dia ataupun menikah dengan orang lain, ini tidak terlepas dari 4 keadaan yang nanti masing-masing keadaan ini memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Keadaan yang pertama yaitu berstatus sebagai muntafin aniz zauji, dzohiron wa batinan. Ya, jadi keadaan pertama ini konsekuensinya adalah tidak bernasab sama sekali baik dzohir maupun batin ya terhadap laki-laki yang menikahi ibunya. Ya, baik itu yang diindikasikan menghamili ibunya si perempuan tadi ya, ataupun orang yang lain gitu ya, tanpa si laki-laki tadi bersumpah li'an, yaitu tidak mengakui si anak itu ya. Jadi baik si laki-laki tadi yang menjadi suami si perempuan tadi mengakui atau tidak mengakui anaknya itu adalah anaknya ya, si anak tadi tidak bisa bernasab kepada si suami ibunya. Yaitu ketika apa? Wa huwa al-mauludu liduni sitati ashhurin min imkanil ijma'i ba'dal aqdi. Yaitu seorang bayi yang dilahirkan di bawah 6 bulan dari usia pernikahan akad antara si laki-laki tadi dengan wanita yang sudah hamil tadi ya. Misalnya akadnya tanggal 1 Januari, kemudian belum ada hitungan 6 bulan dari usia pernikahannya tadi, lahirlah seorang bayi ya. Maka otomatis ya, si bayi tadi sudah tidak bisa lagi diilhakan atau dinasabkan kepada si suami yang menikahi ibunya tadi. Nah, kondisi yang pertama ini yang cocok sekali dengan apa yang menjadi jawaban Buya Yahya terhadap pertanyaan si penanya tadi ya. Tapi tentu saja masih ada kemungkinan keadaan yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Karena tadi kan di awal saya sebutkan ada 4 keadaan yang bisa menghukumi seorang anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah. Kondisi yang kedua yaitu ketika si anak lahir 6 bulan atau lebih setelah akad pernikahan. Jadi setelah kedua pasangan melakukan akad dalam keadaan si wanita sudah hamil ya, kemudian 6 bulan berikutnya atau lebih si perempuan tadi melahirkan seorang anak. Maka ketika si anak yang dilahirkan ini, si suami merasa bahwasanya itu adalah bukan anaknya. Karena apa? Dia belum pernah melakukan hubungan dengan si istrinya, baik sebelum akad maupun setelah akad. Mungkin kondisinya si wanita tadi hamil karena laki-laki lain, bukan karena laki-laki yang kemudian menikahinya. Dan setelah 6 bulan kemudian, si wanita itu melahirkan seorang anak. Maka si laki-laki ini wajib untuk menafikan atau tidak mengakui bahwasanya itu adalah anaknya. Sehingga nanti si anak juga tidak bisa dinasabkan kepada si laki-laki tadi. Kemudian keadaan selanjutnya. Nah, ini mungkin keadaan yang nanti bisa menjadi alternatif jawaban ya, apakah memang sesuai dengan keadaan yang ketiga yang saya sebutkan ini. Saya bacakan keterangannya dalam kitab Buqiyatul Mustarsyidin ya. Wa imala haqobihi wa yahrumu nafihu bal huwa kabiratun wa warada annahu kufrun in ghalaba ala dhunnihi annahu minhu awistawa al amroni bi an wulitat li sittati ashhurin fa aksar ila 4 sinin min watihi wa lam yastabroha ba'dahu, yaitu dalam keadaan seorang bayi itu lahir minimal setelah 6 bulan pernikahan kedua orang tuanya. Nah, ketika bayi ini memang kemungkinan besar berasal dari air maninya si suaminya tadi, maka bayi yang lahir itu tetap bernasab kepada si suami perempuan tadi ya. Ini bahkan si laki-laki tadi hukumnya haram untuk menafikan si anak yang lahir tadi, wajib menerima bahwasanya itu adalah anaknya. Kemudian untuk hal-hal yang berhubungan dengan kewalian ini melekat kepada si laki-laki tadi. Maka semua perkara-perkara yang berhubungan dengan perwalian ini berlaku. Jadi apabila kondisinya seperti kondisi nomor 3 sebagaimana yang saya sebutkan tadi, maka anak tersebut nasabnya adalah kepada si laki-laki tersebut.
Sehingga nanti berlaku hukum waris, hukum perwalian dalam pernikahan. Ini yang menjadi wali adalah si ayahnya itu. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini tidak berlaku hukum tahkim. Karena si anak jelas mempunyai wali yang sebenarnya itu ayahnya tadi. Jadi ketika tadi Buya Yahya menjawab pertanyaan tersebut, ya langsung dengan tahkim gitu ya. Jadi menurut saya, sesuai dengan keterangan yang ada di kitab Bughayatul Mustasyidin, ini tidak serta-merta langsung tahkim. Tetapi harus dirinci dulu, sesuai dengan keadaan yang mana. Karena kan tadi ada 4 keadaan ya. Walaupun saya baru menyebut 3 keadaan, tetapi 3 keadaan tadi insya Allah sudah bisa mewakili keadaan yang mana yang cocok dengan situasi dan kondisi yang terjadi sebenarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.